Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya menggunakan dua HP. Pertama untuk merekam dan kedua untuk merekam audio. Karena mungkin suara saya terlalu kecil nanti. Oke, di sini ada contoh tanaman cabai saya yang berusia sama-sama 2 bulan kurang lebih. Ini ada yang saya lakukan pemangkasan pucuk dan ada yang tidak. Di sini kita akan membandingkan mana yang lebih bagus antara pangkas pucuk atau tidak. Ini contoh yang saya pangkas dan ini contoh yang tidak saya pangkas. Jadi perbedaannya apa saja? Oh ya, sebelumnya ini perawatannya sama, medianya sama, hari penanamannya sama, pemupukannya maupun penyemprotannya semua sama, bibitnya juga jenisnya sama. Ini jenis cabai rawit lokal yang putih, dan satu saya pangkas dan satunya saya tidak pangkas. Ini contoh yang saya pangkas. Saya sisakan tunas airnya 5 batang. 1, 2, 3, 4, 5 bisa dilihat kan. Dan ini kenapa ini bercabang 2 padahal saya tidak pangkas? Ini kebetulan saya dapat bibitnya itu bercabang. Bibitnya dari kecil dulu itu memang bercabang kayak gini. Jadi saya tidak pernah memangkasnya. Nah, untuk perbedaannya, kalau kita lakukan pemangkasan kayak gini, memang buahnya nanti agak lebat dan maksimal gitu kan. Tapi berbuahnya itu agak lambat. Sedangkan yang tidak saya pangkas ini sudah mulai mengeluarkan bunga. Ini contohnya ini sudah mengeluarkan bunga ini teman-teman. Sementara ini belum, mungkin masih lama mungkin. Tapi nanti kita akan tahu apakah yang tidak kita pangkas ini mempunyai buah lebat atau tidak. Sedangkan yang sudah saya lakukan pemangkasan ini sudah ada buktinya memang berbuah lebat. Teman-teman mau buktinya ini. Ini contoh tanaman cabai saya yang berusia 3 bulan. Ini sudah baru mulai berbuah dan bakal buahnya itu sangat lebat. Ini. Dan buahnya kata orang kalau kita pangkas itu buahnya akan kecil-kecil, tapi itu tergantung tingkat kesuburannya teman-teman. Buktinya ini tidak berbuah kecil. Buahnya itu malah lebih besar gitu nih. Seperti ini contohnya. Ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini tuh lebih kayak sebesar jari telunjuk gitu. Ini tergantung tingkat kesuburannya. Jadi kalau ada yang bilang besar buahnya nanti kecil-kecil, kalau kita lakukan pemangkasan itu tuh tidak, kurang benar gitu menurut pengalaman saya pribadi. Soalnya ini kan buktinya kan buahnya lebat. Ini juga buktinya satu. Ini juga jenis cabai rawit hijau, usia sama dengan yang tadi, buahnya begitu lebat. Ini juga saya lakukan pemangkasan dulu dan mulai sudah agak ada yang matang. Ini bisa dilihat buahnya lebat sekali. Nah, ini saya biarkan tunas airnya 3 batang, lebih sedikit. Sedangkan yang ini saya biarkan tunas airnya 5 batang, sama seperti ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Jadi menurut teman-teman, mana yang lebih bagus antara
pangkas atau tidak, itu tergantung teman-teman sendiri. Keduanya sih sebenarnya sama-sama bagus, cuman yang dipangkas itu berbuahnya agak lambat, dan yang tidak dipangkas lebih cepat proses pembuahannya. Tinggal teman-teman saya yang menilai mana yang teman-teman lebih sukai gitu. Nah, terus kapan waktu yang tepat untuk memangkasnya? Nah, waktu yang tepat untuk melakukan pemangkasan itu ketika sudah mengeluarkan cabang V seperti ini. Itu satu teori. Tapi menurut saya memangkas cabai itu lebih sejak waktu kecil lebih bagus menurut saya ya. Contohnya seperti ini. Ini sudah berusia 3 minggu, kurang lebih 3 minggu. Walaupun belum mengeluarkan cabang P, tapi sudah mengeluarkan banyak tunas-tunas air seperti ini, sudah bisa kita pangkas. Kita biarkan 1, 2, 3, 4, 5 daun saja. Selebihnya kita pangkas. Berarti ini kita pangkas di sini. Usahakan pemangkasannya itu Usahakan pemangkasannya di waktu yang terik, waktu siang, supaya nanti luka bekas pemangkasannya cepat kering. Untuk alat yang kita gunakan itu bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan cutter, gunting, dan usahakan semua itu steril dulu. Kalau kita menggunakan tangan, cuci tangan dulu pakai sabun, baru kita pangkas. Caranya cukup mudah, seperti ini saja. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti kita biarkan ini tunas-tunas airnya tumbuh maksimal seperti ini. Usahakan kita memelihara tunas airnya itu sekitar 4 atau 5 tunas saja, supaya nanti pertumbuhannya bagus. Kalau terlalu banyak mungkin pertumbuhannya kurang bagus karena membutuhkan banyak nutrisi. Jadi saran saya itu kita harus memelihara 4 atau 5 daun, 5 tunas saja. Kalau teman-teman mau lebih silahkan coba saja, tidak masalah. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Nanti di video-video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara merawat cabai di polybag, bagaimana pemupukannya, apa saja yang kita gunakan, dan penyemprotannya gimana. Insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus channel kami agar kita bisa berbagi informasi-informasi yang menarik, informasi-informasi yang bermanfaat seputar tanaman-tanaman, dan berbagi ilmu tentang pertanian. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.